Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kenalkan, nama saya Kokoh Juan Andra Sibuya dengan NPM 213300516073. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional, dan di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi yang berkaitan dengan mata kuliah Hukum Laut Udara dan Ruang Angkasa dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ogien Hafiz Juanda, SH, LLM, CLE, CP, ARB, CML, CME, CMLC. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dengan judul Kedudukan Konvensi Chicago tahun 1944 sebagai sumber perjanjian hukum udara di Indonesia. Baik, di dalam pemaparan ini saya akan menjelaskan latar belakang dari judul yang saya angkat, yaitu hukum udara merupakan hukum yang berlaku di ruang udara, yaitu wilayah yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Secara istilah hukum udara disebut aviation law, yang memiliki arti tentang penerbangan atau angkutan udara. Selanjutnya, hukum udara memiliki sumber dalam pengaturan yang tertuang dalam Konvensi Chicago 1944, yang dimana hal ini dijadikan rujukan bagi suatu negara yang bergabung dalam konvensi tersebut untuk menaati serta menjadikan sumber dalam perjanjian penerbangan dalam negaranya masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum. Dalam hal ini ada dua sumber hukum, yaitu sumber hukum material dan formil. Pertama, sumber hukum material yaitu sumber hukum eh, atau faktor-faktor yang mempengaruhi isi hukum, seperti nilai-nilai, prinsip, dan asas yang menjadi dasar hukum. Sumber hukum material ini merupakan fondasi yang memberikan substansi pada hukum. Yang kedua, sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang diketahui dan ditaati karena bentuknya. Sumber hukum formil ini terkait dengan proses, mekanisme, dan kewenangan dalam pembuatan hukum. Selanjutnya, penjelasan mengenai perjanjian. Perjanjian di sini adalah ikatan antara subjek hukum yang terdiri dari dua subjek ataupun lebih. Jika dikaitkan dengan perjanjian internasional, yaitu bahwa suatu perjanjian internasional merupakan perjanjian yang dibuat oleh subjek hukum internasional dalam bentuk tertulis, serta dalam pembuatannya tunduk pada ketentuan hukum internasional. Pada kesempatan kali ini, kita langsung masuk ke dalam penjelasan atau pengertian mengenai Konvensi Chicago 1944 sesuai dengan judul yang diangkat. Untuk Konvensi Chicago 1944 adalah bentuk aturan yang mengatur mengenai pengaturan pesawat terbang, termasuk di dalamnya pengakuan mengenai kedaulatan dan ketentuan mengenai kedaulatan udara. Dalam pengertian selanjutnya, yaitu dapat dijelaskan juga bahwa konvensi ini mengatur kedaulatan wilayah udara di atas wilayah masing-masing negara bersama dengan 5 kebebasan yang kemudian diperluas menjadi 9 dengan penambahan 4 kebebasan tidak resmi yang mengatur kebebasan negara untuk mengoperasikan penerbangan angkutan udara
Itu termasuk juga di dalamnya pengangkutan penumpang, kargo, dan surat, melintasi ke dan di dalam wilayah udara negara lain. Dalam kebebasannya yaitu yang pertama, hak untuk terbang melintasi wilayah negara asing tanpa mendarat. Yang kedua, hak untuk mengisi bahan bakar atau melakukan pemeliharaan di negara asing. Yang ketiga yaitu hak untuk terbang dari negara sendiri ke negara lain. Kebebasan yang keempat, hak untuk terbang dari negara asing ke negara sendiri. Kebebasan yang kelima, hak untuk terbang antara dua negara asing selama penerbangan yang dimulai atau berakhir di negara asal masing-masing. Yang keenam, hak untuk terbang dari suatu negara asing ke negara asing lainnya sambil berhenti di negara asal. Kebebasan yang ketujuh, hak untuk terbang antara dua negara asing namun tidak menawarkan penerbangan ke negaranya sendiri. Kebebasan yang kedelapan, hak untuk terbang antara dua atau lebih bandara di negara asing sambil tetap melayani penerbangan di negara sendiri. Yang kesembilan, hak untuk terbang di dalam negara asing tanpa melanjutkan layanan di negara sendiri. Jadi itu adalah pemaparan mengenai kebebasan dalam Konvensi Chicago tersebut. Selanjutnya, ada pelaksanaan Konvensi Chicago di Indonesia. Dalam hal ini, hukum udara internasional ini menganut pengaturan hukum berdasarkan konvensi-konvensi mengenai hukum udara internasional. Salah satunya ialah Convention Relating on International Civil Aviation signed at Chicago atau Chicago Convention, Konvensi Chicago 1944. Indonesia sebagai salah satu negara pihak dari ICAO juga tunduk terhadap Konvensi Chicago 1944, yakni konvensi internasional yang terkait penerbangan sipil internasional. Contoh pelaksanaan Konvensi Chicago di Indonesia, yaitu penerbangan pesawat udara tanpa awak. Dasar penerbangan ini berporos pada Konvensi Chicago 1944 sesuai dengan pembahasan kita dalam materi kali ini. Dan selanjutnya pengaturannya itu yang pertama ada ketinggian, yang kedua kawasan keselamatan penerbangan, dan yang ketiga perizinan. Kesimpulan dari pemaparan materi yang saya bawakan ini yaitu Konvensi Chicago 1944 ini pada dasarnya ingin mengatur dasar-dasar hukum pengaturan penerbangan sipil dalam dunia internasional yang dapat saling menukar hak-hak penerbangan, freedom of the air secara multilateral, serta menjamin keamanan, keselamatan, kecepatan, kelancaran, dan ketertiban pengangkutan udara internasional. Dalam Konvensi Chicago 1944 ini menjadi sumber hukum dalam perjanjian yang ada di Indonesia dan perjanjian internasional yang merupakan sumber hukum formil yang memiliki kedudukan tersendiri. Perjanjian yang dimaksud ialah perjanjian internasional atau perjanjian antara negara. Indonesia tunduk dalam konvensi tersebut karena terdapat asas fakta sunt servanda, di mana ketika perjanjian itu telah dibuat, maka perjanjian itu mengikat layaknya undang-undang. Baik, cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.